Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya dari Prodi Akuntansi dengan kode NIM yaitu 031112300024. Asal kampus STIS Sutartmija Subang. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai laporan keuangan dari PT Maharaksa Biru Energi Tbk periode 2023, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Selanjutnya ada pendirian perusahaan. PT Maharaksa Biru Energi Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Protek Mitra Perkasa Tbk. Didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan perdagangan umum dan kontraktor. Perusahaan ini sempat beroperasi di industri telekomunikasi sebelum mengalihkan fokus utamanya ke sektor energi terbarukan pada tahun 2022. Perubahan nama menjadi PT Maharaksa Biru Energi Tbk terjadi pada Oktober 2022 lalu, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap energi terbarukan. Pada Januari 2024, perusahaan mendirikan anak usaha baru bernama PT Mentari Biru Biomasa dengan kepemilikan saham sebesar 90%. Langkah ini bertujuan untuk memperluas kegiatan usaha di bidang biomasa sejalan dengan fokus perusahaan pada energi terbarukan. Lalu ada kebijakan akuntansi. PT Maharaksa Biru Energi Tbk menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, perusahaan memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang ditetapkan konsisten dengan periode sebelumnya, kecuali jika ada penerapan standar akuntansi atau revisi yang berlaku efektif. Selanjutnya, dalam proses audit, laporan keuangan, auditor mengevaluasi ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan serta pelajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan informasi yang andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana di sini ada aset, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset sendiri dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yang diharapkan dapat direalisasikan atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan, biasanya dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang usaha, dan persediaan. Lalu ada aset tidak lancar. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti properti, pabrik, peralatan, dan investasi jangka panjang. Di sini saya akan membacakan mengenai aset lancar pada tahun 2023. Aset lancar ada kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, pihak berelasi, piutang lain-lain, pihak ketiga, pihak berelasi, investasi jangka pendek, pajak dibayar di muka, uang muka, dan total aset lancarnya yaitu 588.522.587.812 rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar, terdiri dari pernyataan saham neto, piutang pihak berelasi, aset tetap neto, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, aset lain-lain. Total aset tidak lancarnya yaitu 151.171.247.888 rupiah. Dan total asetnya sendiri yaitu sekitar 740.093.835.700 rupiah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini terdapat liabilitas jangka pendek, kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun seperti utang usaha dan beban akrual. Lalu ada liabilitas jangka panjang.
di mana ini kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti utang bank, jangka panjang, dan obligasi. Selanjutnya ada ekuitas, di mana ini nilai residual yang menjadi hak pemilik perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas dan aset. Saya akan membacakan liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek, di mana terdiri utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain, pihak ketiga, pihak berelasi, utang pajak, beban mesin harus dibayar, liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lalu ada total liabilitas jangka pendek, yaitu sekitar 33.610.059.138 rupiah. Lalu liabilitas jangka panjangnya yaitu ada utang pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja karyawan, lalu ada liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, lalu ada total liabilitas jangka panjang sekitar 49.935.148.935 rupiah. Lalu total liabilitasnya yaitu sekitar 83.545.208.073 rupiah. Lalu ada ekuitas, yaitu ada modal saham nilai nominal 100 per saham, modal dasar yaitu 1 miliar saham per 30 Desember 2022 dan 12 miliar saham per 30 September 2023. Modal ditempatkan dan disetor penuh 358.600 saham per 31 Desember 2022 dan 6.347.220.000 saham per 30 September 2023. Lalu ada tambahan modal disetor. Komponen ekuitas lainnya ada saldo laba, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, ada kepentingan non-pengendali, ada total ekuitas. Itu sekitar 649.548.627.627 rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya yaitu sekitar 740.093.835.700 rupiah. Selanjutnya ada laba rugi dan penghasilan. Laba rugi itu mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan, sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai laba rugi dan penghasilannya. Yang pertama ada pendapatan usaha neto, beban pokok pendapatan, lalu ada laba kotor, beban usaha, ada pendapatan keuangan neto, lain-lain neto. Lalu ada laba rugi sebelum taksiran beban pajak. Ada taksiran beban pajak neto. Ada laba rugi periode berjalan. Ada penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif lain, ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Ada keuntungan aktuaria net. Lalu ada laba rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, ada kepentingan non-pengendali. Totalnya itu ya sekitar 147.855.496 rupiah. Total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali. Totalnya itu sekitar 147.855.496 rupiah. Laba rugi per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk.
Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu, termasuk penambahan dari laba bersih, pengurangan karena dividen, dan perubahan lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan. Yang pertama itu ada penerbitan saham, ada biaya emisi efek, laba periode berjalan, ada transaksi kombinasi bisnis, entitas pengendali, dan lainnya. Saldo 30 September 2023 itu sekitar 634 miliar 722 juta. Lalu ada tambahan modal di setornya yaitu sekitar 17 miliar 911 juta 378.502 rupiah. Lalu ada komponen ekuitas lain, ada sekitar 208 juta 35.000. Ada saldo laba sekitar 4 miliar 434.841.783 rupiah. Ada totalnya yaitu sekitar 656 miliar 860 juta 184.443 rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian, di mana laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan keuangan konsolidasian yaitu laporan keuangan yang menggabungkan informasi keuangan dari perusahaan induk dan entitas anaknya, memberikan gambaran keuangan gabungan seolah-olah merupakan satu entitas tunggal. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran untuk beban usaha, pembayaran untuk operasional. Ada penerimaan dari pendapatan keuangan, pembayaran beban pajak, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari penjualan investasi jangka pendek, pembelian investasi jangka pendek, peningkatan uang muka proyek, pembelian aset tetap, peningkatan aset tak terwujud, penerimaan dari penjualan aset tetap, lalu penurunan uang jaminan, peningkatan piutang pihak berelasi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu pembayaran liabilitas sewa, penurunan utang pihak berelasi, tambahan setoran modal, kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan sekitar 486 miliar 387 juta 431.884 rupiah. Lalu selanjutnya ada peningkatan atau penurunan neto kas dan bank. Yang pertama ada dampak neto atas perubahan selisih kurs pada kas dan bank. Itu sekitar 41 miliar 37 juta 328.599 rupiah. Lalu ada kas dan bank awal periode sekitar 2 miliar 975 juta 346.9 rupiah. Lalu ada kas dan bank akhir periode itu sekitar 44 miliar 12 juta 463.504 rupiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.